Salam sejahtera saudara, sahabat setia, program Sapaan Gembala GKI. Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, mungkinkah kita sering mendengarkan kata minoritas diucapkan di dalam percakapan sehari-hari? Kata minoritas sering berhubungan dengan perasaan sebagai yang kecil atau minor, tidak berarti dan tidak berdaya. Berlawanan dengan kata mayoritas yang sering dipahami sebagai yang kuat dan berkuasa. Itulah sebabnya tidak jarang kata minoritas melahirkan apa yang disebut sebagai sindrom minoritas. Sindrom minoritas membuat orang menjadi kurang percaya diri, merasa inferior, takut mengalami diskriminasi, sehingga menarik diri dari pergaulan luas. Bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan di negeri ini? Bukankah kita sering mendengar umat Kristen berkata, "Ya, apalah kita kan hanya minoritas." Ya, seolah-olah kehadiran kita tidak berarti apa-apa bagi negeri ini. Apalagi berhadapan dengan kelompok masyarakat yang sering memandang rendah, mengabaikan bahkan menyingkirkan orang yang dipandang berbeda hanya karena mereka merasa diri sebagai mayoritas. Saudara, ada baiknya pada momen menyambut peringatan 79 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus 36 tahun penyatuan Gereja Kristen Indonesia, kita mengingat pesan firman Tuhan yang mengatakan, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan." Yeremia 29 ayat 7 dalam terjemahan baru kedua. Saudara, kita tahu bahwa pada saat itu umat Tuhan berada di negeri Babel sebagai tawanan. Sebagai orang yang terbuang di negeri asing, impian mereka adalah kembali ke negeri mereka, tanah air yang mereka cintai. Mereka tidak pernah merasa kerasan atau betah di negeri orang. Siang malam, mereka merindukan pulang ke tanah air mereka sendiri. Sangat dipahami. Di tengah situasi ini, Tuhan menyampaikan pesan melalui perantaraan Nabi Yeremia. Apa arti pesan Tuhan kepada mereka? Pertama, mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka berada di negeri Babel di dalam waktu yang panjang. Ya, sejarah mencatat bahwa mereka berada di sana kurang lebih 70 tahun, bukan waktu yang singkat. Saat Nabi Yeremia menyampaikan pesan firman Tuhan ini, mereka memang belum lama berada di negeri Babel. Mereka berharap untuk bisa segera kembali ke tanah air mereka. Namun alih-alih mengabulkan doa mereka, Tuhan justru mengatakan bagaimana mereka harus hidup di negeri buangan. Dan saudara, patut kita ingat, kita berbeda dengan bangsa Yahudi. Kita sama sekali bukan orang buangan di negeri ini. Tidaklah berlebihan jika para bapak ibu gereja kita di masa lalu menyebut diri sebagai Gereja Kristen Indonesia. Ya, kita 100% Kristen dan 100% Indonesia. Apa artinya? Kita tidak dapat tidak peduli pada negeri kita ini. Kita tidak boleh tidak peduli pada negeri kita ini. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita kecil atau minoritas, karena itu kita tidak dapat berbuat apa-apa bagi negeri ini. Ingat bangsa Yahudi di negeri Babel. Dibandingkan dengan mereka, kondisi kita jauh lebih baik. Sebagai tawanan, mereka tidak memiliki hak seperti warga negara lainnya. Secara kasat mata, hidup mereka bergantung pada kemurahan hati penguasa pada saat itu. Meski demikian, Tuhan tetap berkata kepada mereka untuk melakukan dua hal. Pertama, mengupayakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal, dan kedua, berdoa bagi kota tersebut. Memang doa tidak dapat dipisahkan dari karya. Apa yang dapat kita lakukan bagi negeri kita?
Saudara, negeri kita kekurangan teladan. Ada banyak pemimpin yang mengecewakan. Karena itu mari kita menjadi teladan mulai dari lingkungan terdekat kita. Negeri kita punya persoalan besar dengan integritas. Ya, banyak orang tidak lagi merasa malu apalagi merasa bersalah ketika melakukan korupsi dan tindakan yang merugikan orang lain. Mari kita tunjukkan diri kita sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Negeri kita punya persoalan besar dengan solidaritas sebagai sesama manusia. Banyak orang tega menindas orang atau kelompok yang dipandang lemah dan kecil hanya karena mereka dipandang berbeda. Mari kita menunjukkan kasih dan bela rasa Kristus yang tanpa batas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Negeri kita punya persoalan besar dengan kerusakan lingkungan. Banyak orang memandang bumi hanya sebagai objek yang dapat dieksploitasi. Itulah sebabnya banyak orang tidak merasa bersalah membakar hutan serta menggunakan energi secara berlebihan tanpa mengingat keberlangsungan kehidupan di bumi ini. Mari kita mengasihi Allah dengan cara mengasihi bumi dan seluruh ciptaannya. Dimulai dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan di rumah tangga atau lingkungan kerja kita. Sahabat GKI, bukankah ada begitu banyak yang dapat kita lakukan bagi negeri kita? Ya, bagi kehidupan yang lebih baik. Mari kita berkata tidak untuk kata minoritas. Sebaliknya, kita menaruh di dalam hati dan pikiran dan seluruh karya kita apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Saudara mau? Mari kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami untuk senantiasa mengingat, sekecil apapun kami masih bisa berharap dan melakukan perubahan yang sungguh-sungguh nyata bagi dunia di mana kami hidup, bagi negeri kami. Jangan biarkan kami dilemahkan oleh pemikiran bahwa kami kecil dan kami tidak berdaya. Tolonglah kami Tuhan, ketika kami boleh menjadi garam yang memberikan rasa, yang mencegah kebusukan, ketika kami boleh menjadi terang yang mengusir kegelapan. Sekecil apapun yang dapat kami lakukan, kami mau Tuhan. Bersama-sama kami boleh memberikan dampak, menjadi tanda kehadiran Kristus di negeri ini, bagi bumi ini, bagi masyarakat yang lebih baik, bagi kehidupan yang lebih baik. Kami mau Tuhan, pakailah kami. Roh Kudus tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada pada saat ini.